Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menghadapi tekanan politik hebat terkait kebocoran dokumen rahasia dari kantornya yang berkaitan dengan kesepakatan sandera dalam Perang Gaza. Kejadian ini muncul setelah otoritas Israel menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam penyebaran informasi sensitif tersebut. Pada akhir pekan lalu, sebelum dimulainya Syabbat, pengadilan Israel mengumumkan penangkapan ini. Mereka menyebut penyelidikan gabungan yang melibatkan polisi, Dinas Keamanan Internal, dan militer telah menemukan adanya pelanggaran terhadap keamanan nasional melalui pengiriman informasi rahasia secara ilegal. Diketahui bahwa tindakan tersebut juga menghambat upaya mencapai tujuan perang Israel. Di antara mereka yang ditangkap, salah satunya diyakini sebagai juru bicara dari kantor Perdana Menteri. Meskipun banyak rincian masih tertutup oleh perintah G-Order sebagian, media Israel melaporkan bahwa salah satu tujuan perang yang terganggu adalah upaya pembebasan 101 sandera Israel yang saat ini masih ditahan oleh Hamas. Mengutip laporan dari The Guardian pada Minggu, 3 November 2024, tersangka diduga telah membocorkan dokumen terkait strategi Hamas yang ditemukan oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, di Gaza. Materi tersebut, yang diduga dimanipulasi, menciptakan kesan bahwa Hamas merencanakan penyelundupan sandera ke Mesir, dengan tujuan akhir ke Iran atau Yaman. Netanyahu sempat menyebut rencana ini dalam wawancara dan konferensi pers, sebagai dasar untuk mendukung permintaannya agar pasukan Israel tetap ditempatkan di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir. Namun, permintaan itu tidak disetujui oleh Hamas sebagai syarat yang telah disepakati oleh kedua pihak. Kecurigaan muncul bahwa Netanyahu sengaja menunda kesepakatan untuk menghindari dampak politik yang dapat mengancam posisi pemerintah koalisinya. Beberapa pengamat politik menilai bahwa Netanyahu melihat kelangsungan posisinya sebagai upaya untuk menghindari proses hukum atas kasus dugaan penipuan, suap, dan pelanggaran kepercayaan yang diajukan pada 2019. Meski demikian, Netanyahu secara konsisten membantah semua tuduhan tersebut. Setelah Netanyahu pertama kali menyebut dugaan rencana penyelundupan sandera oleh Hamas, laporan serupa muncul di berbagai media, termasuk di media Inggris, The Jewish Chronicle, serta tabloid Jerman, Bild. Laporan-laporan tersebut kemudian diangkat oleh sejumlah media Israel. Namun, hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak publikasi tersebut pada operasi intelijen di Gaza. IDF meluncurkan penyelidikan internal dan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya dokumen seperti itu. Sebagai hasil dari penyelidikan, The Jewish Chronicle menarik kembali laporan tersebut dan memecat jurnalis yang menulisnya. Meskipun kantor Netanyahu membantah bahwa ada staf yang sedang diinterogasi atau ditahan terkait kasus tersebut, mereka tidak sepenuhnya menyangkal bahwa kebocoran itu mungkin berasal dari kantor Perdana Menteri. Informasi terkait penangkapan ini memicu reaksi keras dari kalangan oposisi di Israel. Pemimpin oposisi, Yair Lapid, menulis di platform media sosial X, dulu dikenal sebagai Twitter, "Kita menghadapi musuh yang kuat di luar, tetapi ancaman dari dalam, di jantung pengambilan keputusan paling sensitif, mengguncang kepercayaan warga Israel terhadap pengelolaan perang ini dan keamanan nasional. Mari kita semua mendoakan semoga kekejaman Israel dan sekutunya bisa segera musnah. Amin. Jangan lupa teruskan boikot produk-produk yang terbukti mendukung Israel. Terima kasih. Subscribe channel kami untuk mendapatkan berita viral lainnya.